Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Pondok Pesantren Al-Fatih berada di Desa Gebyok, Ngemplak, Kartasura dengan memiliki sekitar 120 santri. Harapan dari setiap pengelola dan santri adalah bagaimana memiliki tempat beristirahat yang nyaman dan layak menjadi impian para santri. Begitupun yang diinginkan oleh para santri di Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih Kartasura. Mereka menginginkan mendapat asrama dan tempat belajar yang nyaman. Namun kenyataannya berbeda. Pondok pesantren ini tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk proses kegiatan pondok. Mereka melakukan segala kegiatannya dengan keterbatasan yang ada. Melakukan proses belajar dan istirahat di tempat yang sama dengan bergantian. Pondok pesantren juga masih memiliki keterbatasan dalam pendanaan. Sehingga penguatan dalam pemberdayaan dan kemandirian adalah sebuah solusi. Untuk menunjang kegiatan para santri selain digunakan uang bulanan iuran dari para santri, maka pondok ini juga mengandalkan dari pendapatan bulanan yang diperoleh dari para donatur. Namun demikian iuran bulanan dan dana dari donatur masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin pengelola pesantren. Sehingga untuk menambah pendapatan berdasarkan rapat dengan para wali, pesantren berniat untuk mendirikan koperasi santri. Sampai sekarang koperasi santri telah berdiri dengan kondisi yang masih sederhana dan dengan prinsip yang penting jalan dulu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu peningkatan kualitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, serta pemberdayaan bisnis pesantren dalam meningkatkan pendapatan koperasi pondok dan meningkatkan pemahaman santri dalam mengelola bisnis pesantren. Juga agar pengelola koperasi santri mampu menentukan harga jual, dan mampu memasarkan produk yang memiliki nilai jual, serta pengelola koperasi santri mampu melakukan pembukuan yang paling sederhana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema kewirausahaan bagi pelaku usaha pesantren, studi pada Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih Ngemplak Kartasura. Tema kewirausahaan pesantren ini diangkat dengan tujuan 1.
Pesantren memiliki tugas untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri dalam menghadapi tantangan global. 2. Mendorong para santri untuk belajar kewirausahaan dengan praktek yang konkret dan nyata. 3. Mendidik para santri untuk mandiri dan memiliki multibakat agar ke depan menjadi seorang entrepreneur. Berdasarkan latar belakang masalah, maka pengabdian masyarakat ini mencoba untuk mengelola dan melakukan pendampingan koperasi pesantren dengan lebih mendekatkan koperasi dengan masyarakat untuk meningkatkan bisnis koperasi pesantren agar menjadi lebih berkembang. Tema kewirausahaan pesantren ini diangkat dengan tujuan 1. Pesantren memiliki tugas untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri dalam menghadapi tantangan global. 2. Mendorong para santri untuk belajar kewirausahaan dengan praktek yang konkret atau nyata. 3. Mendidik para santri untuk mandiri dan memiliki multibakat agar ke depan menjadi seorang entrepreneur. Pondok Pesantren Al-Fatih dipilih dengan beberapa alasan, di antaranya 1. Pesantren sedang dalam tahap pengembangan dan membutuhkan biaya untuk peningkatan sarana dan prasarana pondok berupa pembangunan gedung sekolah. 2. Pesantren Al-Fatih banyak menampung para santri yatim piatu yang sangat membutuhkan dana selain dari wali santri dan donatur agar dapat mandiri. 3. Pengembangan bisnis pesantren berupa produksi dan penjualan susu kedelai. Koperasi santri selain mencukupi kebutuhan jajan santri juga menyediakan kebutuhan harian seperti sabun, pasta gigi, sabun cuci, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain kebutuhan dasar, para santri juga sudah mulai melakukan bisnis kecil-kecilan dengan berjualan susu kedelai keliling. Susu kedelai tersebut dijual oleh para santri laki-laki ke berbagai desa di sekitar pondok pesantren. Terkadang penjualan susu kedelai juga disertai dengan rasa lainnya seperti susu coklat, kacang hijau, dan variasi lainnya. Sebagai langkah awal, digelarlah kegiatan fokus grup diskusi atau FGD antara tim PKM dengan pengelola pesantren. Diharapkan FGD ini dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pesantren Al-Fatih Ngemplak Kartasura, sehingga tim pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh mereka. FGD ini nantinya akan memberikan masukan kepada tim pengabdian masyarakat FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta terkait dengan langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh agar dapat membantu Ponpes Al-Fatih Ngemplak Kartasura. Pondok pesantren dan kemandirian ekonomi. Yang pertama, pondok pesantren awalnya lebih fokus pada peran di literasi agama. Tetapi kemudian peran itu menjadi ada sebuah perubahan peran yang awalnya ketika belajar agama di pondok pesantren, tetapi ditambahkan dengan ketika belajar
tentang kewirausahaan juga di pondok pesantren. Artinya pada program seperti ini diharapkan pesantren itu bisa didorong untuk mengembangkan atau bisa menjadi model bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa kemandirian suatu negara sangat ditentukan oleh kemandirian ekonomi. Dan kemandirian ekonomi sangat ditentukan dari berapa jumlah kewirausahaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran pondok pesantren dalam meningkatkan atau mengembangkan kewirausahaan. Data di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pesantren di Indonesia sekitar 31.385, sedangkan jumlah santri itu sekitar 4 juta lebih, jadi sekitar 4,25 juta. Data di Kementerian Koperasi sendiri juga menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia itu masih rendah, sekitar 3,47 yang ke depan di tahun 2024 itu ingin dikembangkan oleh Kementerian Koperasi, karena kalau dari data rasio ini kita jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand atau bahkan Singapura. Kemudian yang ketiga adalah potensi dari santri itu sendiri. Jumlah santri yang besar, jumlah pondok dan jumlah santri yang besar ini menjadi peluang sendiri bagaimana kewirausahaan itu bisa tumbuh di pesantren. Pertama, dari sisi konsumsi, santri adalah konsumen yang terbaik gitu ya, jumlahnya juga banyak. Yang kedua, pondok pesantren bisa mengembangkan pesantren itu dalam bentuk misalnya koperasi santri, dan ini banyak dilakukan oleh pondok pesantren di Indonesia, termasuk di pondok-pondok pesantren modern yang ada di Indonesia. Misalnya kalau kita lihat yang terdekat As-Salam itu ya, As-Salam itu banyak mengembangkan mulai dari catering, mulai dari cuci baju misalnya, atau mulai dari kesehatan, mulai dari pemenuhan kebutuhan harian dan sebagainya. Pada model seperti itu justru menunjukkan gitu ya, dari kebutuhan dasar pun pondok pesantren bisa mencukupi kebutuhan dasar dari santri, dan itu mendorong untuk kemandirian dari pondok itu sendiri. Yang kedua gitu, pesantren itu terkenal dengan etos kemandirian santri. Jadi mereka memiliki santri yang dididik atau didorong untuk bisa mandiri, dan ini menjadi kekuatan tersendiri dari pondok pesantren. Jadi santri itu identik dengan kemandirian. Mereka mandiri secara kehidupan, dia mandiri secara keseharian, dia mandiri secara ekonomi. Dia juga didorong untuk memiliki kemandirian dari sisi keseharian, dan ini menjadi modal besar bagi pondok pesantren untuk mendidik para santrinya untuk memiliki etos kehidupan yang mandiri, dan ini identik atau dekat dengan kewirausahaan. Mendidik santri untuk memiliki jiwa kewirausahaan itu jauh lebih mudah dibandingkan pendidikan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup. Santri identik dengan gaya hidup yang sederhana, jadi tidak ada perbedaan kelas sosial, tidak ada perbedaan dari sisi status dan sebagainya. Dan ini juga merupakan dorongan yang lebih mudah gitu ya bagi santri untuk belajar tentang kewirausahaan. Jadi memulai dari nol, mendorong etos kerja yang mandiri, kemudian mendorong untuk mereka itu dididik kewirausahaan itu jauh lebih mudah. Pada konsep seperti ini tentu itu menjadi berkah tersendiri bagi kewirausahaan di pesantren. Jadi mendidik santri untuk menjadi mandiri karena dia memang basicnya adalah kemandirian. Mendidik santri untuk berbisnis misalnya itu sudah banyak dilakukan oleh banyak di pesantren. Salah satunya di
pesantren Al-Fatih ini memulai gitu dari bagaimana mereka akan menjual. Mereka sudah melakukan penjualan susu kedelai, susu coklat, kemudian coklat, kemudian beragam minuman gitu ya yang ditawarkan di masyarakat di sekitar pondok. Dan ini dilakukan oleh para santri baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak dibeda-bedakan. Nah, ini sebenarnya menjadi modal penting bagi para santri ya. Dari awal mereka sudah dididik untuk melakukan bisnis secara mandiri. Kondisi ideal yang diharapkan terjadi di Ponpes Al-Fatih setelah pelaksanaan PKM ini adalah 1. Pesantren Al-Fatih menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam berbisnis. 2. Para santri menjadi lebih termotivasi dalam hal kewirausahaan, utamanya dalam bisnis susu kedelai yang sedang berjalan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Pertama, kegiatan fokus grup diskusi yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 April tahun 2022 bertempat di Ponpes Al-Fatih Ngemplak Kartasura. Selanjutnya pelaksanaan sarasehan pada hari Jumat, tanggal 15 April tahun 2022 dengan mengundang Dr. Randus Budi Utomo sebagai narasumber dan Bapak Imronuddin sebagai moderator. Dan terakhir, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 sesi, yaitu pada hari Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022, dan Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki relevansi dengan program studi manajemen, diantaranya 1. Prodi perlu untuk terlibat dalam peningkatan ekonomi pesantren. 2. Menjadi ajang saring pengetahuan dosen dengan pengelola pondok pesantren. 3. Keterlibatan prodi dapat mendorong pesantren agar kreatif, inovatif dan progresif dalam pengembangan kewirausahaan pesantren. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.